Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku, terima kasihku. Selamat pagi Bapak, Ibu dosen, dan guru pamong. Perkenalkan, nama saya Mali Sesi SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Mataram. Akan melaksanakan PPL siklus 1 di SMP Negeri 2 WWA Tengah, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Tepatnya pada hari ini, Jumat tanggal 8 Desember 2023. Selamat menyaksikan. Stand up, please. Greeting. Good morning. Good morning, everybody. How are you today? Nice to meet you. Thank you. Kelihatan kalian semua masih semangat ya. Itu semangat kita itu dibutuhkan supaya kita bisa fokus dalam kegiatan belajar mengajar ya. Oke. Kelasnya kamu kok? Coba kamu lihat di di bawah kolom meja itu sudah rapi belum? Itu ada kertas itu. Sudah? Baik, mengawali kegiatan kita, silakan. Mari kita mengawalinya dengan doa pembuka. Tinggi. Oke, thank you, Tinggi. Saya akan cek kehadirannya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Randy. Ya, Randy ya. Randy kenapa tidak masuk dia? Sakit. Ya, sakit. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita, mari kita akan gerakkan badan sedikit dengan melakukan ice breaking ya. Semua bangun berdiri ya. Mari ini menari di atas. Bisa? Bisa. Mari kita mulai. Mari ini menari di atas menara, di atas menara. Mari ini menari. Ya, oke, silakan duduk. Sebelum kita mulai, saya meminta Anda untuk melakukan pretest. Ya. Kamu bisa lihat. Pretest kita hanya 3 menit. Mulai dari sekarang, silakan. Ada petunjuk. Sudah semua? Ya. Sekarang saya mau tanya sama kalian. Siapa di sini yang pernah memberi saran kepada orang lain? Kalian di sini pasti pernah memberi saran. Ketika mana? Ketika seseorang melakukan sesuatu yang tidak baik. Ketika dia berada di jalan yang salah, pasti kita memberi dia saran. Baik. Topik kita hari ini asking and giving, advice and suggestion ya. Apa artinya ini? Apa? Oke, coba kalian perhatikan di sini. Itu seorang dokter bersama dengan pasien, seorang
Merawat orang sakit. Memberi dia apa? Memberi dia obat supaya sembuh, obat supaya sehat. Kemudian di gambar yang kedua, menggambarkan apa di situ? Orang yang haus. Kenapa kalian bisa tahu dia haus? Ya, karena ada segelas air di dalam pikirannya, dia memikirkan air. Jadi kita bisa membaca dia bahwa oh, dia sedang merasa haus. Jadi coba, what will you say if you see your friend feel headache in the classroom? Apa yang kalian lakukan atau yang kalian katakan ketika seorang teman Anda sedang sakit di dalam ruang kelas? Ya, silakan Ingrid. Ya, memberikan segelas air untuk dia minum. Ya, ini bilang memberi dia air. Kasih dia air untuk diminum. Ya, itu jawab buat Ingrid ya. Oke, itulah pertanyaan-pertanyaan seputar dari apa yang kita akan lakukan tadi. Lalu kita masuk pada learning objectives ya, atau tujuan pembelajaran. Learning objectives, you are able to identify the social function, structure text, and the expression of esteem giving points of questions. Complete the dialogue, write short dialogue, asking about asking and giving suggestion ya. Record giving advice or suggestion. Suggestion adalah, itu ada pengertian dalam bahasa Indonesia. Suggestion adalah ide atau saran atau apa? Coba kamu baca sendiri. Coba membaca lama-lama. Iya. Record ada di sini. We can use two expression to give advice or suggestion. Kita bisa menggunakan dua ungkapan untuk meminta dan memberi saran. Yang pertama apa? Coba, should. Coba, should. Should itu artinya apa? Sebaiknya atau seharusnya. Sebaiknya atau seharusnya. Kemudian should not. Coba, should not. Artinya apa itu? Sebaiknya tidak atau sebaiknya jangan ya. Itu digunakan untuk apa kalimat? Nanti ya. Itu ada dua ekspresi. Jadi kalian harus hafal betul ini kata ini should dengan should not ya. Kalimat positif dan kalimat negatif ya. Ya, lanjut kita lihat modelnya di sini ya. Ada fungsi sosial di situ. Ada fungsi sosial dan juga ada struktur teks. Fungsi sosialnya adalah asking and giving advice or suggestion. Kemudian ada struktur sosialnya, struktur teksnya adalah apa? Yang pertama siapa bisa baca? Ya, silakan. To respond someone to do something. Ada yang lain yang kedua apa? Bisa baca? Ya, silakan. Coba ulang. Ya, bagus. To accepting someone advice or suggestion. Ya, good job ya. Bagus cara bacanya ya. Oke. Ulangan. Rejecting itu apa? Menolak. Accepting menerima. Jadi ada kata kalimat menolak dan ada kalimat menerima. Menolak apa?
menolak saran atau himbauan. Menerima apa? Menerima saran atau himbauan. Jadi sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik di situ ya. Berikut ada contoh ungkapan di situ. Is the example of expression of asking and giving advice or suggestion. Ini adalah contoh ungkapan meminta dan memberi saran. Ada situ ada asking advice atau kalimat yang meminta dan memberi saran. Kalimatnya apa? Ada di situ. Menggunakan should untuk kalimat positif. You should ask question in English. Artinya apa? Anda harus bertanya dalam bahasa Inggris. Kemudian you should study hard. You should study hard. Artinya apa? Ya, Anda harus belajar keras. Ya, itu definisinya kalimat. Ya, kalimat positif. Kemudian ada di situ definisinya tanggapan. Respon itu kata lainnya apa? Apa? Tanggapan, ya, tanggapan. Respon kata lainnya adalah tanggapan. That's good idea. Itu ide yang bagus. Kemudian yang berikut, I don't think that's good idea. Kemudian yang berikut lagi, okay, why don't we do that? Nah, itu kalimat-kalimat yang berkaitan dengan merespon atau menanggapi. Seperti yang saya bilang tadi, ketika orang memberi kita saran, kita bagaimana tanggapan kita, bagaimana respon kita terhadap. Ada di sini struktur teks. Ada di strukturnya. Subjek tambah should tambah V1 ya. Itu untuk kalimat apa? Kalimat positif. Contoh di situ. You should go to school on time. Anda harus pergi ke sekolah tepat waktu. Kemudian yang kedua, he should study hard in English. Dia harus belajar keras dalam bahasa Inggris. Yang kedua, Anda pertama memberi saran atau nasihat berbentuk negatif. Ada pola kalimatnya, gitu ya. Ada pola kalimatnya. Subjek tambah apa? Tambah pesa. Itu adalah kalimat apa? Kalimat negatif. Contohnya apa? Ya, ada di situ contohnya. You should not go to school on time. Dirubah dari kalimat positif yang di atas ini. Ini. Ditambahkan apa saja? Ditambahkan apa? Ditambahkan not saja sudah menjadi apa? Menjadi kalimat negatif. Kita tambahkan not saja sesudah should, maka akan berubah menjadi kalimat negatif. Jadi contohnya di sini. Ada di sini ya. You should not go to school on time. Anda seharusnya tidak perlu pergi ke sekolah tepat waktu. Sebuah kalimat yang berbentuk apa? Oke, berikut. Norin should not go to school at hospital ya. Norin tidak seharusnya pergi ke rumah sakit. Norin tidak perlu ke rumah sakit. Ada kata tidak di situ. Not, should not. Kemudian berikut. Ada lagi di situ ungkapan meminta saran atau nasihat dalam bentuk interrogatif atau kalimat ada beberapa pola kalimat di situ. Should tambah not ya. Kalau lagi subjek tambah sementara tidak ada. Ya, sorry. Ini ada teknologi. Ya. Subjek tambah apa? Should tambah V1. Should tambah V1. Contohnya, should you go to school on time? Haruskah Anda pergi ke sekolah on time? On time apa? Waktu. Tepat? Haruskah Anda pergi ke sekolah tepat waktu? Kemudian yang berikut, should he study hard in English? Artinya apa? Haruskah? Ya, haruskah Anda belajar dengan keras? Dan terakhir, should Norin go to the hospital? Haruskah Norin pergi ke rumah sakit? Oke. Coba kalian perhatikan videonya. Hi, you look not well. Are you okay? My stomach hurts. Do you need anything like a medicine maybe? Yes.
storage box, but I bring just prescribe for you. Thank you. Just shove it in your belly, it carries the pain. Okay. It depends the size. You should see a doctor. Okay. Sudah melihat? Sudah. Apa yang kalian ketahui tentang video tadi? Ada yang tahu? Coba apa yang dia omong tadi dalam video? Seorang anak yang sedang sakit pergi di dalam kelas, kemudian seorang temannya menyerahkan dia minum obat, dan temannya tersebut menonton obat di ruang UKS dan memberinya obat untuk dia minum. Ya, Silva bilang menurut video tadi itu menggambarkan seorang anak yang sedang sakit di dalam kelas. Kemudian ada seorang temannya yang menawarkan dia, memberi dia saran untuk harus minum obat. Nah, dia bilang, harus minum obat ini supaya bisa pulang rumah. Kalau tidak bisa, kamu tidak bisa pulang. Nah, kemudian dia bisa memberi obat dengan mengambilnya di tempat obat di ruang UKS di sekolah situ. Itu seperti itu yang disampaikan oleh Silva tadi. Ya, good job buat Silva. Tepuk tangannya. Ya, pasti semua sama ya. Ya, ada yang lain? Ya, tentunya semua sama ya. Untuk menggambarkan orang yang sedang sakit atau siswa yang sakit di dalam kelas. Oke, setelah itu kita berada di dalam diskusi kelompok sudah. Mana nomor 1? Siap. Kelompok 4? Siap. Oke, kelompok 1 tugasnya adalah membuat kalimat-kalimat yang berkaitan dengan meminta saran. Kelompok 2 tugasnya adalah membuat kalimat memberi saran. Ya. Kemudian yang ketiga atau kelompok 3 tugasnya adalah membuat kalimat menerima saran. Kemudian kelompok 4 tugasnya apa? Membuat kalimat menolak saran. Silakan, 30 menit dari sekarang. Sudah ya? Sudah? Ya. Kalau sudah, inilah saatnya kita membaca ya, membaca apa yang kalian sudah tulis. Tujuan kita adalah menulis kalimat-kalimat yang berkaitan dengan meminta saran, memberi saran, menerima saran, dan juga menolak saran. Oke, sudah semua? Sudah selesai menulis? Ya, sudah memisah-misahkan ya? Oke. Kalau begitu saya mulai dari kelompok 1 untuk membaca hasil diskusi. Berdiri dan membacakan apa yang ditulis tadi itu dibacakan ya. Coba kelompok 2, salah satu yang mewakili kelompok membacakannya. Silakan, Silva ya. Norin. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Setelah kami melakukan diskusi kelompok, kami telah menemukan kalimat meminta saran atau himbuan, yaitu yang pertama, what should I do? Yang kedua, what should they do? Yang ketiga, I have got a bronchitis, what do you suggest? Yang keempat, what do you advise me to do? 5. What do you suggest? 6. What you suggest? 7. What you advise? 8. What do you suggest? 9. If you were me, what should you do? Oke, good job ya. Semua kalimat-kalimat yang dibuat oleh kelompok 2 tadi itu kalimat-kalimat yang berkaitan dengan kalimat meminta saran atau himbauan. Baru semua nih, semua kelompok ini kerjanya sudah terarah semua yang mereka lakukan tadi. Artinya ada yang menerima saran, ada yang menolak saran, meminta saran, dan juga memberi saran. Jadi tadi kelompok yang terakhir tadi kelompok 3 itu berkaitan dengan
apa? Menolak saran. Di kalimat-kalimat tadi sudah dibacakan oleh perwakilan dari kelompoknya. Oke, sudah selesai semua? Sudah? Oke. Sekarang tugasnya Anda adalah membuat kalimat atau percakapan singkat atau dialog singkat yang berkaitan dengan meminta dan memberi saran. Baik, sudah semua? Sudah selesai membuat contoh percakapannya? Sudah. Oke, kita mulai lagi untuk kita panggil perwakilan dari masing-masing kelompok. Mewakili 2 orang datang di depan untuk membacakan atau berdialog terkait dengan tugas yang kalian sudah dibagikan tadi, ya. Yaitu membuat kalimat meminta dan memberi saran. Jadi kalian harus berbicara di depan ini perwakilan 2 orang dari setiap kelompok. Mulai dari kelompok 2. Nanti saya akan lemparkan pertanyaan untuk kelompok yang lain. Siap-siap mendengarkan apa yang mereka omong, ya. Silakan. Ini kelompok 2 ya? Ya, kelompok 2. I do this, what should I do? I think we should go to the dentist and use a chronic testing. Yang mana? Mana bisa didengar? I do this, what should I do? Ya, I have a I good. think you should go to the dentist and you should not eat ice cream. Thank you for your advice. Ya. Ini sebuah percakapan tentang Maya merasa sakit gigi, gitu. Kemudian dia minta saran. Ada pertanyaan yang berkaitan dengan kelompok 2 ini. What is the dialogue about? Ya, silakan, Lin. Is this about asking control or suggestion? Yeah, it is about asking and giving advice or suggestions. Good job, ya. Oke. Nomor 3, siap-siap. Why do you go to the doctor? I'm sorry, I can't help you with that. No, I can't advise for this. Nah? Oke, what is the talking about? Lagi bicara apa nih? Hah? It is about accepting advice or suggestion. Ya? It is about accepting advice or suggestion. Ya, itu tentang meminta dan memberi saran atau nasihat. Ya, good job. Ya, silakan. Kita dari kelompok 1 ada perwakilan dari kelompok 1, silakan. Ya. Sedikit lagi ini. I don't know. Oke, kalau sudah semua, apa yang kalian lakukan hari ini, jadikan itu sebagai ilmu yang baru, ya. Jangan anggap itu sebagai hal yang biasa gitu, ya.
harus punya niat untuk mau melakukan apa yang kita belajar. Jangan karena habis tulis, habis apa di buku, terus pun rumah buang itu buku, tidak pusing lagi belajar kita. Akhirnya sia-sia ya kita lakukan hari ini. Ya, sekalipun ini kita berada dalam posisi apa ya, tapi saya sering ya, kita harus melakukan sesuatu yang bisa merubah pola pikir kita ke depan ya. Jadi saya mau bertanya kepada kalian, apa yang merasa Anda what is difficult things in this material? Apa yang menyulitkan Anda dalam materi ini? Ya, kalian merasa apa? Kesulitan apa? Kesulitan dalam menulis kosakata dan juga membuat percakapan. Jadi kalau kesulitan dalam menulis kosakata, membuat kosakata atau membuat percakapan, apakah kita hanya enjoy saja begitu, cuek, tulus, malas tahu begitu? Tidak. Tentunya kita harus mau berusaha terus, ya dong? Iya. Kalau tidak tahu, bagaimana caranya supaya tahu? Kalau tidak bisa, bagaimana caranya supaya bisa? Yaitu melalui rajin balik, tekun melatih atau menghafal kosakata yang ada di dalam bahasa Inggris, sehingga kita jangan kesulitan dalam kosakata, sehingga jangan kesulitan dalam membuat percakapan. Berikutnya, bisa nih? Bisa. Kemudian apa yang kalian bisa simpulkan dari materi ini? Ya? Dari materi ini kalian apa? Bisa mengetahui bagaimana apa membedakan kalimat positif, ya toh? Bagaimana membedakan kalimat negatif? Bagaimana membuat kalimat tanya? Apalagi kalimat memberi saran. Ada kalimat positif dan kalimat negatif. Terus kalimat negatif rumusnya apa? Subjek tambah sub tambah not tambah V1. Ya, subjek tambah subnot tambah V1. Jadi kalau kita mau membuat kalimat negatif, kita gunakan rumus itu, sudah jadilah sebuah kalimat negatif. Ya. Terus kalimat apa lagi? Ya. Untuk kalimat tanya, pola kalimatnya rumus apa? Ya, sub tambah subjek tambah V1. Oke. Itulah materi kita hari ini. Kita harus ambil, jadikan itu sebagai ilmu yang baru untuk kalian bawa pulang di rumah, sehingga jangan sia-sia kita datang. Saya rasa itu saja materi kita hari ini. Mari kita mengakhiri segala kegiatan kita hari ini. Dan saya ingatkan lagi bahwa tugas Anda pertemuan berikutnya adalah mengerjakan PR yang saya sudah bagikan, ya, kerjakan itu PR. Kemudian materi kita yang akan datang juga masih berkaitan dengan meminta dan memberi saran. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, saya minta dari satu orang untuk memimpin kita untuk kita doa pulang. Ya, silakan. Kami dari awal belajar kami hingga pada akhirnya belajar dengan lancar. Ya Bapa, sehingga kami tidak isi dosa kami. Ya Bapa, ini harapan kami ya kerajaan dan selamat kami. Ya, terima kasih, Pastor, untuk kita mengangkat